Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ta'allum wa ta'lim. والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian fikih nikah pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat menjadi suami, syarat menjadi istri, kemudian sekarang syarat menjadi wali sudah ya? Sudah. Sekarang syarat menjadi saksi nikah. Syarat menjadi saksi nikah. Karena rukun nikah kemarin itu yang wajib terpenuhi ada 5. Calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah, dan sighot. Cuma yang harus ada di saat akad nikah itu calon suami, calon istri tidak harus ada di situ. Calon istri tidak harus ada di situ. Kalau ada justru nanti menimbulkan fitnah. Kalaupun ada tetap sah. Kemudian ada wali, ada saksi, kemudian ada sighot. Apa syarat menjadi saksi nikah? Yang pertama, pastinya dia harus Islam. Harus Islam. Maka kalau orang tidak Islam tidak bisa menjadi saksi nikah. Kalau tidak Islam tidak bisa menjadi saksi nikah. Paham ya saksi nikah ya? Yang menyaksikan akad nikah itu biasanya kalau di acara-acara akad nikah itu yang ditunjuk menjadi saksi sama dari KUA itu. Pertama harus Islam, berarti kebalikannya kalau itu orang kafir maka tidak bisa menjadi saksi nikah. Yang kedua harus balik. Harus balik. Misalnya ada satu akad nikah, di situ yang hadir belum balik semua. Walaupun walinya sudah balik dan sudah dewasa otomatis, tapi yang hadir khususan anak kecil semuanya. Usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun misalnya. Ya tidak sah yang menyaksikan. Karena kan tidak mungkin jadi wali sekaligus jadi saksi nanti. Maka tidak sah ketika dia masih belum balik. Yang 3 harus berakal. Kebalikannya apa? Tidak gila. Kebalikannya ya gila. Maka menjadi saksi nikah kalau orang gila tidak sah. Masa yang jadi saksi nikah itu tidak ada yang lain kecuali dia orang gila? Ya nanti tidak sah. Gimana cara menyaksikannya? Kalau orang gila dia itu kan tidak genap orangnya, pikirannya, ngomongnya juga bisa ngawur, bisa sembarangan. Makanya tidak sah nanti ketika dia menjadi saksi nikah. Kemudian termasuk syarat berikutnya adalah merdeka. Kebalikannya merdeka apa? Tidak menjadi budak. Budak. Itu kan ini lawan kata apa persamaannya, istilah lainnya. Merdeka berarti kebalikannya budak. Maka budak tidak bisa menjadi saksi nikah. Budak sekarang sudah tidak ada budak. Jadi kemungkinan syarat yang merdeka ini sudah terpenuhi. Islam ini juga kemungkinan Islam semua. Balik ini juga insya Allah balik semua itu ya. Jadi yang jadi saksi nikah ya. Berakal semua kan yang jadi saksi nikah. Cuma ada beberapa syarat juga yang nanti juga agak sedikit berat bagi orang yang menjadi saksi nikah. Kemudian syarat yang berikutnya, dia harus bisa melihat. Harus melihat. Berarti apa kebalikannya? Tidak buta.
bukan tidak buta. Maka jika ada orang buta dijadikan saksi nikah, maka dia tidak sah menjadi saksi nikah. Kenapa kok harus bisa melihat? Kira-kira alasannya apa? Ya karena menyaksikan yang sedang akad nikah itu. Kalau buta gimana caranya menyaksikan? Kan tidak bisa. Itu harus bisa melihat. Tapi ini juga kemungkinan besar juga terpenuhi ya. Pernah menyaksikan ada akad nikah yang saksi nikahnya buta? Tidak ada kan? Ya, kemungkinan besar ya terpenuhi. Kemudian yang berikutnya as-sam'u. Apa as-sam'u? Mendengar. Bisa mendengar. Kalau misalnya ada saksi nikah dia tidak bisa mendengar, apa namanya? Tuli, maka tidak sah. Ini juga kemungkinan besar terpenuhi. Ya. Saksi nikah kemungkinan besar ya normal orangnya. Normal. Bisa mendengar, juga bisa melihat. Paham? Nah, kemudian syarat yang berikutnya an-nutqu. Apa an-nutqu? Mengucapkan, artinya dia bisa ngomong. Berarti apa kebalikannya? Bisu. Maka tidak sah menjadi saksi nikah bagi orang yang bisu. Harus bisa ngomong, walaupun ngomongnya tidak jelas. Kan kadang ada orang itu ngomongnya tidak jelas. Tapi kan yang penting bisa ngomong. Kenapa ya bisu itu tidak bisa menjadi saksi nikah? Walaupun nanti dia pakai bahasa isyarat, ya karena memang masih belum sempurna. Nanti lebih sulit untuk dipahami kalau orang bisu menjelaskan itu. Misalnya ditanya sah, nanti kalau misalnya orang semuanya tidak paham, atau dia mungkin pakai bahasa lain, dia tidak paham bahasa isyarat misalnya, gimana cara untuk menilai ini sah apa tidak sah? Sah, gimana cara jawabnya? Ini gitu, orang bisu. Maka orang bisu tidak bisa menjadi saksi nikah. Tidak bisa menjadi saksi nikah. Yang berikutnya tidak lupa ingatan. Misalnya sudah selesai ya, saya nikahkan dan saya kawinkan saudari ini dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Gimana saksi? Gimana ya? Tadi kok saya lupa ya? Sudah lupa ingatan. Gimana ya tadi itu? Bener apa enggak akad nikahnya? Kan repot. Masih mikir. Harus tidak lupa ingatan. Tapi ini sangat bermanfaat bagi orang yang pengen move on gitu. Harus lupa ingatan biar tidak menyakiti diri sendiri. Iya. Jadi sebenarnya manusia itu diciptakan punya sifat lupa itu banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Coba ya seandainya seorang perempuan tidak dikasih sifat lupa sama Allah, anaknya mungkin satu semua. Kok bisa? Ya coba bayangkan orang melahirkan itu sakitnya kayak apa? Nah, sakitnya sakit kan? Ya walaupun tidak pernah merasakan, tapi kemungkinan juga paham, pasti sakit orang melahirkan itu. Tapi kenapa kok bisa punya anak dua? Lupa sakitnya, ingat enaknya. Coba seandainya ingat terus itu ya, dia dikasih lupa sama Allah, anaknya satu semua mungkin. Anaknya satu semua. Makanya manusia kalau dalam istilah bahasa Arab itu al-insan ya. Kenapa manusia itu disebut al-insan? Linisyanihi, karena dia punya sifat lupa. Kalau udah punya sifat lupa berarti bukan manusia. Bahkan manusia ini juga ada yang mengatakan diambil dari bahasa Arab manusia. Man itu apa artinya? Kok barang? Orang. Man apa artinya? Orang. Nusia, yang dilupakan. Manusia. Itu kata sebagian orang itu diambil dari bahasa Arab. Manusia, orang yang dilupakan. Maka harus banyak bersyukur kalau masih punya sifat lupa.
Kalau masih punya sifat lupa itu harus banyak bersyukur. Nah, manusia itu juga kenapa disebut insan? Diunsihi ala ghairihi, karena dia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan ketentraman hidup bersama orang lain. Itu namanya manusia. Jadi wajar-wajar saja kalau manusia itu pasti butuh dengan yang lainnya. Mulai dari lahir butuh bantuan orang lain, hidup juga butuh bantuan orang lain. Kok tiba-tiba ada orang yang acuh dengan orang lain, suruh mati sendiri, nyolati sendiri, kuburkan sendiri. Jadi itu manusia ya wajar punya sifat lupa. Cuma kalau sifat lupanya ini terlalu sering, itu bisa jadi tidak wajar. Iya, kalau sifat lupanya terlalu sering itu bisa jadi tidak wajar. Dan ini salah satu orang terkena gangguan gaib. Misalnya suka lupa naruh sesuatu, dan ini sering, ini berarti tidak wajar. Kalau misalnya disapa sama orang, Ustaz gitu, oh, siapa ya? Soalnya sudah lama, ini ada ingat, wajar seperti itu. Tapi kalau baru beberapa waktu, misalnya sejam 2 jam naruh sesuatu, dan ini sering terjadi, itu bermasalah orang seperti itu. Kalau dalam istilah ruqyah itu dia terkena gangguan gaib yang perlu untuk diatasi. Tapi kalau lupa yang kayak gitu ya wajar. Saya itu termasuk orang yang gampang lupa kalau ketemu sama orang. Misalnya ketemunya cuma sekali 2 kali, itu saya banyak lupa itu biasanya. Cuma saya itu menjaga perasaan, saya tidak berani tanya nama. Ketika disapa saya, banyak yang kenal sama saya, oh ya pokoknya so akrab, so dekat gitu. Tapi saya tidak tanya nama, khawatir perasaan. Itu saya kalau cuma ketemu sekali 2 kali itu kadang 3 kali juga masih lupa ketemu di mana, siapa namanya. Ya kadang-kadang disapa di jalan, yang penting dibalas senyum, ditanya ya dijawab gitu. Saya gampang lupa. Tapi sebagian orang itu kadang-kadang pernah ketemu saya 1 kali, itu ingat, itu dulu kan yang pernah ngisi di sana itu ya. Oh iya, kok tahu? Iya dulu pernah saya hadir itu 1 kali. Oh saya tidak tahu. Jadi itu harus tidak apa tadi? Harus tidak lupa. Ada amalan biar tidak gampang lupa. Yang urusan pelajaran atau urusan hafalan. Itu ada amalan agar tidak gampang lupa. Urusan pelajaran dan urusan hafalan. Tapi ini tidak berlaku bagi orang yang mau move on, tidak bagus. Lebih bagus banyak lupanya. Ya, lupa membawa hikmah itu namanya. Harus banyak lupanya. Disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, kalau orang itu tidak pengen gampang lupa urusan pelajaran, urusan hafalan, membaca surat Al-A'la. Sabbihis ma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Pada saat sampai di ayat itu, ayat berapa itu? Sanuqri'uka fala tansa. Fala tansa itu tidak dilupakan artinya ya. Ayat 7 ya. Pada saat nyampe di ayat 7 itu diulang 7 kali. Setelah itu baru lanjut ke ayat yang berikutnya sampai habis. Dan itu diistiqomahkan amalan itu. Setelah selesai sholat atau terserah, yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Itu biar tidak gampang lupa. Dan perkara yang menyebabkan lupa itu juga banyak disebutkan di dalam kitab Ta'lim itu. Salah satunya membuang kutu dalam keadaan hidup. Membuang kutu dalam keadaan hidup itu juga menyebabkan orang gampang lupa. Makanya kalau pengen melupakan, sering-sering
buang kutu. Kalau perlu orangnya undang, suruh duduk di depan, setelah itu buang di wajahnya. Paham? Biar benar-benar lupa. Membuang kutu dalam keadaan hidup itu termasuk bisa menyebabkan lupa. Kenapa kok? Apa hubungannya? Saya belum pernah tahu alasannya apa hubungannya. Cuma kalau saya pikir-pikir ya, itu namanya menyengsarakan kutu namanya. Terdolimi kutunya itu. Akhirnya efeknya bisa jadi orang itu pelupa. Kan kasihan, bukan di alamnya gitu. Nah, itu kalau orang-orang emak-emak itu lagi nyari kutu sambil gosip. Sudah nanti jadi gampang lupa kalau dibuang hidup-hidup, banyak dosanya. Itu penyakitnya perempuan ini, itu suka gosip. Makanya kalau pengen gosip itu boleh, gampang caranya. Ini kan penyakitnya perempuan. Di kamar, ngadep kaca, lihat wajahnya sendiri, ngomong sepuasnya. Sampai berbusa-busa juga ada kira apa-apa itu. Karena syaratnya ghibah itu harus minimal dua orang. Itu kan bukan 2 orang, 1 orang gitu. Coba nanti kalau ibunya buka kamarnya, kok tiba-tiba anak saya berubah jadi kayak gini. Sejak kapan anak saya jadi berubah kayak gini? Oh, ternyata sejak ditinggal sama mantannya. Akhirnya besoknya diajak ke rumah sakit. Ayo ke rumah sakit. Loh, kenapa? Kamu kan sedang sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit jiwa. Nah, untuk pelajaran juga, dan untuk biar gampang memahami pelajaran dan bahkan bisa memahami pelajaran-pelajaran dan ilmu-ilmu yang sulit yang mungkin tidak gampang dipahami oleh orang lain, membiasakan diri membaca ya mubdi'u ya khaliq 100 kali setiap pagi. Setiap pagi terserah, mau setelah subuh, mau pagi jam 6, mau pagi jam 7, yang penting pagi, yang penting istiqomah. Amalan itu intinya istiqomah. Kalau cuma dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, pengen keluar khasiatnya, tidak bisa. Amalan itu intinya istiqomah. Amalan itu kuncinya 3. Biar bisa berpengaruh kepada diri kita sendiri, kuncinya 3. Pertama, dilakukan istiqomah. Kedua, bacanya tidak terburu-buru, nyantai aja. Nyantai, bacanya nyantai. Ketiga, bacanya tenang, tidak mikir yang lain, fokus, konsentrasi. Kalau dalam istilah yang lain khusyuk. Ya khusyuk kan sesuai dengan ininya, kemampuannya masing-masing. Setiap orang itu kan tidak sama. Yang penting sudah berusaha untuk tidak terganggu dengan apapun. Jadi benar-benar konsentrasi dia sedang membaca. Itu jika amal itu dilakukan secara istiqomah dan tidak terburu-buru dan juga dilakukan secara khusyuk, maka setiap amalan apapun itu, baik sholat maupun wirid-wirid maupun zikir-zikir maupun baca Quran, baca sholawat, semuanya akan banyak khasiat dan manfaatnya yang bisa dirasakan. Nah, itu syarat menjadi saksi nikah. Salah satunya adalah tidak tidak lupa ingatan. Dan yang paling terpenting, syarat menjadi saksi nikah itu harus adil. Nah, ini yang penting. Ini yang kadang-kadang jarang terpenuhi. Kalau yang lain kemungkinan besar terpenuhi ya. Nah, adil ini apa maksudnya adil? Adil itu kan banyak arti. Kalau adil versi manusia mungkin sama rata gitu ya. Pemberian sama rata itu namanya adil. Kalau adilnya Allah, ya terserah Allah mau seperti apa, itu adilnya Allah. Tapi kalau adil dalam hal saksi nikah, kemarin ada 3 kriteria. Yang pertama adalah orang yang tidak melakukan dosa besar. Orang yang tidak melakukan
dosa besar. Kalau orang sudah pernah melakukan dosa besar satu kali saja, maka dia sudah tidak bisa menjadi saksi nikah. Dosa besar seperti yang pada pertemuan sebelumnya dijelaskan ada 17 ya. Salah satunya apa? Mencuri, membunuh, berzina, membutuhkan Allah. Mencuri, ada mencuri, berzina, membunuh, sihir itu termasuk, sihir mahabbah itu juga sama itu, guna-guna, pelet itu sama itu, sumpah palsu, saksi palsu, ya, durhaka, menyakiti hati kedua orang tua, apalagi memakan harta anak yatim, memakan harta riba, apalagi putus asa dari rahmat Allah dan aman dari tipu daya Allah, ya. Apa yang belum? Lari dari barisan perang, liwat, zina atau liwat, homoseksual, itu juga termasuk dosa besar. Pernah melakukan satu kali saja, maka dia sudah bisa dikatakan tidak adil. Jadi dia tidak bisa menjadi saksi nikah. Ini pertama syaratnya. Kedua, tidak terlalu sering melakukan dosa kecil. Syaratnya menjadi saksi nikah itu tidak terlalu sering melakukan dosa kecil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ketika nanti di total, misalnya dalam sehari dia melakukan dosa kecil 30 kali, yang baik-baik cuma 10 kali, berarti lebih banyak melakukan dosa kecilnya. Maka pada saat seperti itu dia tidak bisa menjadi saksi nikah. Yang penting dikalkulasi, bukan ketika melakukan dosa kecil kemudian tidak bisa menjadi saksi nikah. Kita tidak bisa menjadi saksi nikah semua. Yang penting kebanyakan, lebih banyak mana antara dosa kecilnya dengan kebaikannya. Kalau lebih banyak kebaikannya, maka dia masih bisa menjadi saksi nikah. Yang penting dikalkulasi di persentase. Berapa persen kebaikannya, berapa persen dosa kecilnya. Kalau lebih banyak kebaikannya, maka masih bisa menjadi saksi nikah. Walaupun misalnya ada kebaikan yang pahalanya besar, tapi itu hitungannya tetap satu. Misalnya haji, itu kan pahalanya besar sekali. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi hitungnya tetap satu. Jadi cara menghitungnya itu misalnya belajar hadir majelis taklim misalnya seperti ini 1, baca sholawat 1, baca dzikir 1, baca Quran 1, sedekah 1, salat duha 1, salat qobliyah 1, seperti itu hitungannya. Nah, kita kalkulasi saja lebih banyak mana antara dosa kecilnya dengan kebaikannya. Kalau dihitung-hitung lebih banyak kebaikannya dalam sehari atau dalam sebulan atau dalam setahun, maka orang seperti itu masih bisa menjadi saksi nikah kalau lebih banyak kebaikannya, lebih banyak ketaatannya. Kalau lebih banyak maksiatnya, dosa kecil, maka itu termasuk tidak bisa menjadi saksi nikah. Kalau dosa kecil itu gampang. Cara untuk menghapus dosa kecil itu gampang. Dengan kita berwudu, dengan kita sholat, dengan kita sholat Jumat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, as-sholatu ila sholati kafaratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Satu sholat menuju sholat yang lain bisa menghapus dosa di antara keduanya, selama kita tidak melakukan dosa besar. Kalau dosa kecil itu gampang. Wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Jumat satu ke Jumat yang lain, jadi antara dosa yang kita lakukan antara Jumat yang kemarin dan Jumat yang akan datang itu akan terhapus dengan kita melakukan sholat Jumat. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Antara satu Ramadan
menuju Ramadan yang lain, maka dosa di antara keduanya itu akan dihapus ketika sama-sama dilakukan puasa Ramadan di dua yang memisah ini. Tapi yang perlu untuk diperhatikan itu bukan untuk meremehkan agar dosa-dosa kita lebih mudah dilakukan. Misalnya, oh sekarang saya akan melakukan dosa-dosa saja, dosa-dosa kecil. Toh nanti setelah saya sholat Jumat, otomatis Jumat yang kemarin dan Jumat yang akan datang, dosa-dosa di tengah-tengah itu akan diampuni. Tidak seperti itu. Yang menjadi pertanyaan kan nanti, apakah kita masih ada umurnya sampai Jumat yang akan datang? Apakah kita masih ada umurnya sampai Ramadan yang akan datang? Kan belum tentu. Jadi sebenarnya kalau untuk urusan dosa kecil itu gampang. Jadi ini sebagai solusi sebenarnya. Kita kan sudah banyak melakukan dosa kecil, sudah banyak melakukan kebaikan saja. Itu salah satu kuncinya. Salah satu solusi yang lain, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, maka keburukan itu akan bisa dihapus dengan kebaikan. Makanya ini solusi yang sangat tepat sekali. Kalau orang sudah terlanjur melakukan dosa-dosa kecil, langsung segera melakukan kebaikan, otomatis terhapus. Misalnya pagi-pagi sudah ghibah, sudah ini. Setelah selesai ghibah, sedekah, sholat duha, atau yang lainnya misalnya, biar segera terhapus. Pagi-pagi sudah membuli orang, setelah itu segera melakukan kebaikan yang lain biar terhapus. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Di ayat yang lain disebutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Nah, itu kriterianya adil itu pertama tidak melakukan dosa besar walaupun cuma satu kali. Yang kedua adalah dia tidak terlalu banyak melakukan dosa kecil. Ya, paham ya? Yang tadi itu keterangannya paham ya? Dan yang ketiga, dia menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah? Muru'ah itu harga diri atau kewibawaan, dan itu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang dinamakan muru'ah itu adalah at-takhalluq bi khuluqi amsalihi fi zamanihi wa makanihi, bersikap wajar sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau santri ya bersikap seperti santri. Muru'ah itu dia melakukan sesuatu yang boleh tapi bisa menjadikan orang ngomong tidak pantas. Misalnya santri laki-laki misalnya, waktu ngaji atau waktu sholat dia tidak pakai kopiah misalnya, boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Pantas apa tidak pantas? Tidak pantas. Karena apa? Karena santri. Beda nanti misalnya tukang becak misalnya, sholat tidak pakai kopiah, ya kita anggap ya biasa. Muru'ah itu menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Alumni pondok misalnya, dia makan sambil jalan, haram apa enggak? Enggak haram, tapi menjadi tidak pantas. Dan bahkan kadang itu ustadz makannya kadang jalan. Jadi harus lengkap sebenarnya jadi panutan itu. Bukan cuma sekedar ilmu tapi juga tindakan. Makanya sambil jalan. Dan itu juga di hadapan banyak orang itu tidak pantas, bisa merusak muru'ah. Termasuk salah satu yang bisa merusak muru'ah dan dia nanti tidak bisa menjadi saksi nikah, nyanyi yang tidak bagus. Kalau nyanyi sholawatan ya boleh saja. Nyanyi yang versi ya harus versi Indonesia, bisa jadi Indonesia kan juga bagus nyanyiannya. Yang sekiranya isinya itu tidak jelas itu, kayak jaran goyang. Ada lagi haredang. Itu kan nyanyi
kita sendiri maknanya itu apa ya, kan penciptanya kan sudah lain. Itu juga bisa merusak muru'ah, dia tidak bisa menjadi saksi nikah. Atau terlalu sering mendengarkan musik headsetan terus sampai kupingnya itu ada benjolannya karena terlalu sering headsetan, itu juga bisa merusak muru'ah. Musik-musik yang dilarang, ya musik-musik yang bisa menimbulkan syahwat atau musik-musik yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, itu juga bisa merusak muru'ah. Atau joget-joget. Kalau joget yang haram bukan merusak muru'ah, sangat merusak muru'ah. Joget apa? Ada namanya apa? Goyang Dumang. Goyang apa namanya itu? Biasanya kan macam-macam, punya ciri khas masing-masing itu penyanyi dangdut itu. Goyang ngebor. Ada goyang apa? Apalagi itu? Goyang itik, ada goyang gergaji, ada aja. Kalau seperti itu sudah jelas sangat merusak muru'ah. Yang boleh saja itu bisa merusak muru'ah kalau terlalu sering. Contoh joget yang boleh itu contoh joget yang bagaimana? Javinan. Itu bisa merusak muru'ah kalau dia orang yang berkelas. Kalau terlalu sering. Kalau tidak sering ya enggak, sekali-kali gitu. Toko besar itu javenan tapi terlalu sering. Tapi kalau dalam momen-momen tertentu saja ya enggak apa-apa. Setiap hari javenan. Ini bisa merusak muru'ah. Atau misalnya ada ustadz makan di pinggir jalan. Bukan di warung ya, di pinggir jalan. Sambil di atas becak misalnya, ini bisa merusak muru'ah juga. Atau misalnya ada santri pakai kaos, pakai celana, ini kan boleh-boleh saja ya, pakai sarung aja lah. Santri pakai sarung, pakai kaos, tapi di belakangnya ada tulisan, ada gambar tengkorak. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Pantas apa tidak pantas? Tidak pantas karena dia santri. Beda dengan orang biasa. Kita tidak berkomentar apa-apa. Ini namanya muru'ah yang tidak pantas menurut orang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau orang sudah hilang muru'ahnya atau rusak muru'ahnya, maka dia tidak bisa menjadi saksi nikah. Contoh yang lain, main apa? Ular tangga. Main apa? Catur. Ini juga bisa merusak muru'ah. Kalau santri sholat Jumat, qomat baru datang. Ya, boleh-boleh saja. Tapi tidak pantas kan? Tidak pantas. Atau santri sholat jamaahnya terlambat. Ya, tidak pantas. Atau santri subuhnya bukan kebablasan, bukan, agak akhir, sudah mepet-mepet, mau habis waktunya, walaupun nanti tetap sah karena masih di dalam waktunya, tidak pantas kan? Maka orang-orang seperti itu tidak bisa menjadi saksi nikah. Tidak bisa menjadi saksi nikah. Oh, berarti susah ya untuk menjadi saksi nikah ya? Susah. Tapi ada pendapat yang lain yang agak lebih ringan, kata Imam Ghazali, kalau kita harus memenuhi syarat saksi nikah itu harus adil, tidak ada orang yang adil. Rata-rata sudah banyak melakukan dosa kecil, kadang-kadang juga pernah melakukan dosa besar. Apalagi urusan muru'ah. Ustadz sama, kiai sama, santri sama, orang biasa sama. Makanya kalau menurut Imam Ghazali itu ya tetap sah orang yang tidak adil, tapi sebisa mungkin nanti menyeleksi dengan sangat ketat. Ya misalnya walaupun sama-sama banyak dosa kecilnya, ya minimal yang agak sedikit lah dosa kecilnya. Walaupun sama-sama banyak melakukan
perkara yang merusak muruah, harga diri atau kewibawaan, ya minimal yang paling sedikit, tidak terlalu sering, kadang-kadang saja. Wong saya saja itu ya, kalau tidak pakai kopiah itu rasanya ada yang kurang. Ketika keluar pun saya juga pakai kopiah. Kalau copot kopiah itu merusak muruah. Saya pakai keluar pakai kaos itu hampir jarang pakai kaos, kecuali di area sini. Tapi keluar naik sepeda atau kemana pakai kaos pendek seperti itu jarang. Lihat kelasnya. Misalnya kiai naik sepeda pakai kaos, pakai sarung, boleh pada boleh. Tapi sepertinya tidak pantas. Kelihatannya itu tidak pantas gitu. Itu namanya muru'ah. Jadi muru'ah itu bukan urusan haram dan tidak haram. Muru'ah itu urusan yang boleh ya. Kalau melakukan dosa bukan merusak muru'ah, itu namanya sudah sangat merusak. Muru'ah itu urusan yang boleh, tapi menjadi tidak pantas begitu. Nah, itu salah satu syarat menjadi saksi nikah adalah adil, tidak melakukan dosa besar walaupun satu kali, tidak keseringan melakukan dosa kecil, dan juga tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak muru'ah. Tapi menurut Imam Ghazali ya dimaklumi aja, apalagi di zaman sekarang. Zamannya Imam Ghazali saja yang wafat tahun 505 Hijriah itu sudah banyak yang fasik. Fasik itu yang kayak tadi itu, melakukan dosa besar satu kali atau keseringan melakukan dosa kecil. Pada zamannya Imam Ghazali sudah banyak. Kemudian syarat yang berikutnya menjadi saksi nikah itu harus tidak menjadi wali, tidak rangkap jabatan. Kalau menjadi wali sekaligus menjadi saksi tidak bisa. Paham maksudnya? Tidak bisa. Misalnya contoh, ada calon mempelai laki-laki, ada wali satu kan ya, saksinya cuma satu, karena wali ini merangkap jadi saksi, tidak bisa. Atau saksinya ada dua, cuma yang satu dia sebagai wakil. Begini contohnya, ada seorang wali mewakilkan akad nikahnya kepada seseorang untuk menikahkan putrinya. Kemudian satu lagi menjadi saksi. Tidak bisa, karena yang diwakilkan ini nanti jabatannya sama seperti wali ini, kan menjadi wakil dari wali. Maka seperti itu tidak bisa memenuhi syarat-syarat menjadi saksi nikah. Kalau saksi nikah ya saksi nikah saja, tidak boleh rangkap jabatan menjadi wali. Itu beberapa syarat terkait orang yang bisa menjadi saksi nikah. Jadi ada syaratnya sangat ketat itu. Jadi sebisa mungkin itu ya yang memenuhi syarat, terutama yang urusan adil tadi itu. Jadi tidak asal sembarangan tunjuk siapa yang jadi saksi, ini tanda tangan. Yang tanda tangan di KUA itu 2 ya. Tapi pernah ini ditanyakan sama Bu Yahya, gimana Bu Yahya kalau ini yang sudah tanda tangan itu ternyata tidak memenuhi syarat menjadi saksi, apakah akad nikahnya tetap sah? Ya kalau di situ banyak orang dan di situ ada yang memenuhi syarat, ya tidak apa-apa dihadiri para kiai, para ustadz itu. Itu kan cuma sekedar formalitas yang tertulis di KUA. Jadi nanti kalau ditanyakan siapa saksinya, sudah ada kan di situ namanya tertulis. Tapi kalau semua yang hadir di situ tidak memenuhi syarat, ya lain lagi ceritanya. Bisa menjadikan yang bagus seperti itu, biar barokah. Nikah itu yang bagus itu ngundang ustadz, jangan ngundang koploan. Nikah ngundang koploan, enggak ngundang ustadz. Kemarin sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu, wah itu luar biasa. Saya diundang acara pernikahan di Jati Bandeng itu. Hampir semua tokoh pengasuh pondok pesantren di wilayah barat dari Bungatan sampai Banyudugur ini semuanya diundang.
termasuk ustadz-ustadznya. Ini keren ini tuan rumahnya ini di Jati Bandeng itu. Jadi lebih barokah. Setiap orang punya keistimewaan sendiri-sendiri. Ini di mata Allah itu derajatnya tinggi ini. Bagus kalau seperti itu. Banyak kan ngundang ustadz-ustadz, ngundang kiai-kiai, ngundang para habaib gitu. Jangan ngundang orkesan. Akad nikah ngundang orkesan. Setelah itu nanti disuruh tampil itu calon pengantinnya itu suruh nyanyi-nyanyi, ada yang suruh nyumbang lagu, ada yang nyawer-nyawer. Ya jangan ditiru budaya-budaya yang seperti itu. Nanti dah afdol versi siapa dah afdol? Kalau udah ngundang kayak gitu, kalau udah ngundang orkesan, sebagian orang-orang desa itu katanya dah afdol katanya. Nggak usah bawa nama afdol. Afdol tuh rasanya nggak afdol. Kalau istilahnya orang Jawa dasmu itu bukan nggak afdol itu ya, karena ngikuti tradisi ya sudah, biasakan. Kan bisa request kalian nanti ke orang tua, ustadz ini diundang, kiai ini diundang, habib ini diundang. Itu bagus seperti itu, terutama pada saat akad nikah. Itu yang penting. Saya kira cukup sampai di sini, dan insyaallah besok kita lanjutkan syarat sighat nikah. Syarat sighat nikah. Ini juga penting agar tidak terjadi kesalahan pada saat akad nikah. Dari sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab.